Annyeonghaseyo, Kopa Cinggu dan Sobat Langit Musik. Halo, kembali lagi di Cupi Pop, cuap-cuap rumpi K-pop. Nah, kalau misalnya minggu kemarin nih, kita kan udah bahas tentang K-pop versus I-pop. Dan ya berujungnya nggak versus sih, lebih ke kayak ya saling knowledge apa sih gitu. bedanya? Ya bener banget. Nah minggu ini kita ngapain nih Kak? Iya di sini ada, kenalin dulu dong siapa nih? Oh iya, halo aku Putri. Halo Kak Putri. Nah jadi hari ini aku Lia sama Putri bakal bahas tentang apa nih yang berhubungan sama ya pasti idol K-pop ya. Jadi judul hari ini adalah waduh idolmu kena skandal. Nah bagaimana menyikapinya gitu, kita sebagai fans gitu ya Kak Putri. Iya. Oke, ngomongin tentang skandal ya, kita di Cupi Pop ini pernah loh Kak bahas, lupa deh berapa minggu lalu, cuman kita sempat bahas tentang skandal juga, cuman bedanya skandal dating. Oh gitu. Sekarang kita emang skandal apa? Kita lebih ke skandal, skandal juga sih, tapi lebih ke skandal bullying. Oke. Walaupun gak cuma bullying sih, ya. pokoknya tuh skandal yang pokoknya di luar dating gitu. Oke. Ya, skandal Banyak bullying, sih itu. iya SA atau apapun itu. Jadi kayak semuanya minggu ini agak sensitif sih. Cuman kita maksudnya kayak berbagi gitu. Apa sih maksudnya kita sebagai fans gitu ya? Pandangan gimana cara kita menanggapi? Kalau kita tuh kena skandal kayak gitu. Betul ya? banget. Ini dari kacamata kita. Kalau misalnya itu bias kita sendiri, atau kita menyikapi skandal yang kayak gini tapi bukan bias kita gitu. Jadi kita saling berbagi aja gitu ya. Betul banget. Ngomongin skandal bullying nih pertama nih. Maksudnya kayak aku perhatiin nih beberapa tahun belakangan ini yang paling rame sih skandal bullying ya. Maksudnya bullying entah idol atau artis atau aktor kayak gitu kan banyak kan. Nah beberapa juga ada yang sampai terbukti enggaknya, tapi karena udah itu termasuk merusak citra betul. Entah grupnya atau citra perusahaan apapun itu, sampai ada yang dikeluarin atau sampai yang entah dikeluarin, kita nggak tahu ya, atau mengundurkan diri ya, pokoknya dia dihapuskan lah jejak dia dari grup atau perusahaan tersebut. Gitu. Itu kan agak gimana ya, maksudnya kayak kebanyakan ada yang terbukti tidak bersalah tapi udah terlanjur keluar grupnya atau udah karirnya udah jelek juga gak sih? Iya bener banget. Kamu pernah gak ngalamin kayak gitu, bias kamu atau favorite kamu lah? Kalau saat ini belum ada ya. Cuman alhamdulillah ya bun. Belum lama baru ini loh. Oh iya. Kayaknya aku tahu deh siapa. Iya itu, depannya L. Sebut aja Lukas. Mas Lukas ya. Karena emang jujur yang kenalin NCT kan pasti siapa sih gak kenal Lukas? Iya bener banget. Iya itu sih. Aku termasuk yang tapi aku iya dia bias aku bahkan. Nah untuk yang satu ini emang ini agak sensitif ya. Karena Mas ini skandalnya bukan skandal bullying, tapi lebih ke ya gak bisa dibilang gimana nyebutnya biar lebih ramah di telinga pendengar gitu. Gimana tuh? Tapi yang jelas dia ada skandal gitu. Jadi maksudnya kayak melibatkan dia sama, dia bukan dating sih, tapi melibatkan dia sama perempuan. Iya perempuan. Nah ini tuh ya yang namanya sudah sama perempuan ya bun. Nah itu tuh sangat-sangat sensitif. Betul banget. Nah, jadi sejauh berita yang kita terima gitu, dia udah minta maaf segala macam gitu, tapi pada akhirnya tetap memutuskan untuk keluar dari NCT ya. Mungkin melihat positifnya untuk NCT-nya mungkin kan ada yang namanya kasus kayak gini kan ada yang pro dan kontra. Betul sih. Benar banget kan. Nah, jadi mungkin untuk ya demi kebaikan bersama gitu lebih baik masnya ini ya keluar dari grup. Maksudnya kayak mengundurkan diri part ways gitu dari tapi grup. Ini pandangan aku ya. Maksudnya dia kan jadinya keluar nih. Dan di situ di artikel yang aku baca itu dia bilang mau fokus untuk ke karir solo. Ya gak sih? Iya, aku sempat baca juga kayak. Tapi aku mikirnya gini. Dia nggak keluar SM Entertainment, tapi dia keluar NCT. Nah, tapi betul banget. Dengan citranya dia yang masih beberapa banyak jelek nih, dengan dia solo itu, apakah pilihan yang tepat? Aku sih mikir gitu deh. Ya mungkin
yang namanya seperti itu kan ada yang namanya kesempatan kedua. Iya sih. Gitu Mbak. Aku juga ngasih kesempatan kok. Iya. Kamu juga mengasih kesempatan. Oh, kamu termasuk orang yang mengasih kesempatan. Oke. Maksudnya di sini juga bukan berarti kita harus membenci. Maksudnya kayak membenci seorang karena misalnya dia ada masalah itu, ya itu pilihan. Tapi tidak salahnya juga memberikan namanya kesempatan kedua gitu kan. Mungkin setelah ini ya insya Allah ya, kalau kata orang itu kan insya Allah Masnya semoga menjadi lebih baik gitu lebih kan. Sukses gak sih dan lebih diterima. Bener banget. Semoga. Dan kalau emang SM ya minimal kasih. Iya, SM konfirmasi gak sih? Betul, karena kan sejauh ini yang kita terima suratnya tuh kayak surat pengunduran diri dia aja dari grup gitu kan. Dan menyatakan kalau dia akan melakukan solo segala macam, tapi belum ke detailnya gini. Betul, ke arah mau diapain ini bener gak nih juga gitu. Nah itu, sebenarnya itu yang masih mungkin menahan fans. Aku pribadi, aku juga dulunya pada masanya itu ngefans banget sama Mas Lukas. Mas gak tuh? Ya maksudnya sama Lukas ini. Cuman aku nggak bisa bilang aku di bagian pro atau kontra, tapi aku di bagian tengah-tengah aja, ya netral aja. Karena aku mikir gini, aku adalah seorang manusia sebelum aku menjadi fans, gitu kan. Jadi emang kalau udah jadi fans nggak manusia? Enggak, maksudnya kita adalah manusia. Maksudnya aku sebagai, karena kan dia kasusnya kebetulan ini kan ya melibatkan perempuan kan. Jadi maksudnya aku adalah wanita sebelum seorang fans. Jadi aku meletakkan diri aku di tengah-tengah. Jadi aku tidak terlalu mihak kemanapun, tapi tidak terlalu menyalahkan juga. Takutnya nih pada suatu saat kebukti kalau misalnya yang dia lakukan itu terbukti nggak benar. Nah jadi aku nggak ngerasa kayak selama ini aku udah menyalahkan dia bla 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 gitu. Dan aku pun tidak membenarkan apa yang telah dituduhkan karena itu udah menyangkut perempuan. Jadi kayak aku sebagai cewek juga ya Bun, jadi kayak aduh kayak ngerasa iya gitu. Jangan kayak gitu harusnya. Cuman ya semoga ada kejelasan lagi. Kita tunggu kabar baiknya deh ya. Betul. Karena kan gak enak nih hidup di tengah-tengah nih, kayak gue harus gimana nih gitu kan. Apakah kayak aku akan melanjutkan status gitu? Mengingatkan gantung nih. Gimana nih? Kasih kejelasan. Tolong. Iya kayak gitu. Itu termasuk skandal yang lumayan rame dibicarakan ya. Itu rame banget. Iya rame banget. Dan ngomongin masalah skandal juga, bullying ini nih yang aku ngerasa beberapa tahun ini rame banget di Korea itu. Idol itu terutama ya, khususnya idol itu keluar dari grupnya atau citranya menurun itu karena kasus bullying ini. Iya. Kayak satu nih ketahuan, udah tuh semuanya langsung kebongkar. Iya kan? Bener gak sih? Bisa jadi apa ya, seluk-beluknya tuh jadi ketahuan juga. Jadi maksudnya misalnya satu nih ketahuan, nah yang lain tuh jadi speak up gitu. Oh gue pernah tuh dulu misalnya ingat ya. Oh ya dulu gue pernah tuh dibully sama yang Allah gitu. Jadi kayak mereka tuh karena ngerasa udah satu yang speak up, jadi punya keberanian gitu. Karena itu tuh yang bikin kadang masa lalu dari idol-idol ini jadi terkuak. Iya terkuak. Tapi sebagian itu juga ada yang beritanya nggak benar juga. Iya gak sih? Banyak itu juga banyak yang setelah keluar dari grup ternyata nggak benar. Iya banyak banget itu. Itu sakit sih. Sakit banget sih. Tapi ada juga yang sebenarnya nggak kebukti tuh nggak tahu, cuman masih dipertahankan nih sama agensinya. Cuman kita nggak sebutin ya siapa. Maksudnya aku di sini juga nggak menyudutkan idol manapun, tapi kan ada beberapa keterangan dari korbannya sendiri kalau misalnya ini bener nih idol tertentu yang misalnya melakukan bullying ke gue gitu kan. Tapi itu masih maksudnya kayak agensinya itu masih agensinya tidak menentang pun tidak membela gitu. Juga jadi kayak, enggak. Jadi ya udah gitu-gitu aja gitu kan. Cuman ya balik lagi ke kita sebagai fans, believe what you wanna believe ya. Iya betul. Bener nggak sih? Selagi istilahnya maksudnya kita kan menyukai idol itu kan personanya ya yang dijual dia ke publik. Jadi kita tuh juga nggak ada hak atau gimana ya istilahnya, kayak kebebasan juga kayak harus tahu gitu
kehidupan pribadi dia kan. Cuman kalau misalnya itu udah di luar ranah pribadi. Iya, tapi karena mereka ini ya kembali lagi mereka adalah public figure. Jadi apapun mau masa lalu, mau masa sekarang itu kalau misalnya ketahuan ke publik kan pasti jadi masalah. Walaupun misalnya nih sekarang tahun sini udah tobat, tapi dia melakukan hal itu tahun lalu atau misalnya tahun-tahun yang sebelumnya gitu kan. Itu tetap aja bakal digoreng gitu. Karena kan Korea ini cukup cancel culture-nya kan cukup tinggi ya mereka. Bukan tinggi lagi sih, tapi emang udah sekali gitu. Kena tuh langsung udah bye-bye karir cemerlang. Benar. Ya kan, karena ada beberapa kasus tuh ya kayak gitu sih. Termasuk banyak juga maksudnya di luar bullying ya, kayak misalnya ya skandal dating tapi udah ngarahnya ke misalnya kekerasan, abusive merekanya atau gimana gitu. Itu kan banyak juga kan. Ada juga itu ada. Kayak gitu. Tapi aku gak terlalu ngikutin sih karena kebetulan alhamdulillah bukan bias kita ya Bun. Jadi itu kebanyakan juga tahun lama gak sih? K-pop zaman dulu. Bener banget. Itu kalau yang KDRT tuh. KDRT gak tuh? Kekerasan dalam relationship nih Bu, bukan berumah tangga nih Bu. Belum berumah tangga nih. Iya, tapi karena kan kalau idol sekarang kan yang ditakutin tuh kan kayak apakah dia ini punya masa lalu. Maksudnya kayak ya gak ngebully tapi ya kadang-kadang kita kan kalau melakukan sesuatu kan kadang lupa ya. Betul. Kadang kan kebanyakan apalagi idol kalau ini bercanda sama temen, kadang menurut kita bercanda tapi kalau dia hanya ngerasa kelewatan itu kan jatuhnya juga ngebully gak sih? Iya, gitu. karena dia ngambil hati gitu kan. Jadi dibaperin gitu kan. Jadi kayak oke, nih jatuhnya dia ngebully gue nih gitu. Padahal mungkin maksudnya gak kayak gitu. Nah, terus tuh aku ingat banget karena ini bias aku sendiri. Sedih banget lagi-lagi bias aku Sujin Yoja Idol. Ya dia kan terbukti maksudnya kayak gak bersalah kan. Jadi yang menuduh bully itu maksudnya kayak ya mungkin gak tahu sih, mungkin personal apalah gitu sama dia, itu ranah personal dia. Jadi sampai dia tuh udah keluar dari dia udah keluar. Itu rame banget Idol. Iya sayang banget padahal Idol kan lagi naik-naik banget. Betul. Nih kan. Terus tuh emang Sujin termasuk member yang pesonanya tuh kuat loh. Iya, yang diperhatikan gitu loh. Kayak maksudnya dia everyone's favorite gitu. Bener. Maksudnya kayak public pick lah istilahnya yang dia banyak. Dia main dancer juga gak sih? Iya bener banget, dia termasuk ya center main dancer lah ya kayak gitu. Pokoknya termasuk member yang penting ya. Semua member penting, cuman dia lah ya. Iya, dia pentolannya bener banget Kak Putri. Nah, sampai dia terpaksa lah berpisah dengan grupnya. Terus tuh sampai berapa bulan, berapa tahun gitu kan terungkap ternyata itu nggak benar gitu kan, banyak banget kan. Jadi sangat disayangkan banget. Iya, sampai harus keluar grup loh. Betul. Maksudnya kayak merelakan karirnya sebagai idol gitu. Ya sedih sih. Berarti kasusnya si Sujin ini sama kayak Woojin Stray Kids gak sih? Oh dia juga sama loh. Banget. Ternyata aku nggak terlalu ikutin Stray Kids, cuman gimana tuh Kak? Kalau yang aku tahu nih ya, sama sih. Itu gara-gara skandal juga. Cuman beberapa tahunnya itu baru ketahuan kalau ternyata nggak benar. Wah. Tapi dia udah keluar gitu dari Stray Kids, bahkan dari JYP juga udah keluar kan. Jadi sangat disayangkan banget itu. Udah gitu dia lead vokal. Oh iya banget. Oh ya, sayang banget. Ya. Dan ngomongin JYP nih ya Kak. Apa tuh? Keinget satu lagi nih. Ya ampun, ini sangat disayangkan banget sih. Ya ampun, aku sebagai manusia Kamu nonton JYP Nation kah? Enggak sih. Aku bukan JYP stan, cuman kebetulan kan JYP ini beberapa kali mengirim trainee-nya ke survival show nih. Oh my god, aku tahu lagi. Iya kan, kamu pasti tahu aku mau ngomongin siapa kan. Nah, ini Mas ini Mas nih, Yoon Sobin, udah kita sebut aja. Yoon Sobin. Aku sedih banget. Dia bias aku juga loh pas diproduk. Oh my god, bener. Oh, sama dong. Kita harus berpegangan tangan. Sekarang dia temenan kok sama Jung Sobin. Iya, jadi gini kan. Apa namanya, dia termasuk yang skandalnya lumayan heboh walaupun dia trainee. Betul. Karena dia ini udah mendapatkan perhatian yang publik ya, yang maksudnya kayak banyak. Publik luas itu udah tahu dia sebagai trainee JYP karena dia ikutin Produce X. Dan sebagai itu penerus dari Somi. Nah iya, penerus dari Somi karena kita tuh tahu ya dia kan JYP. Pentolan JYP kalau udah masuk survival show tuh udah pasti jadi juara. Center, udah maksudnya kayak kualitasnya udah nggak main-main. Kayak Ryujin tuh di Mix 9. Oh iya, Mix 9. Tuh. Somi di Produce 101 season 1. Debut tuh. Gitu kan, maksudnya kayak mereka tuh kayak emang top trainee gitu. Dan emang Sobin ini
aku pribadi juga ngikutin Produce X itu dari awal karena aku suka sama Yoon So Bin. Betul, aku nonton itu pun sebenarnya gara-gara Yoon So Bin. Iya kan. Tiba-tiba dia keluar. Belum ada tuh baru episode 2, baru episode 1. Tapi emang bener katanya kutukan kursi 1 tuh ya. Oh iya, ya. dia sih segala pilih. Iya, harusnya udah kayak Somi duduknya di bawah gitu ya. Somi yang penting gue duduk. Gitu kan. Aku ingat banget itu di episode pertama banget, dia tuh battle sama aku lupa siapa. Iya, dia tuh battle buat dapetin kursi nomor 1. Nah itu udah tahu itu kutukan ya. Aduh Mas Sobin, harusnya kamu jangan duduk di kursi nomor 1. Duduk aja yang kosong kayak Somi. Somi di nomor berapa ya waktu itu? 58. Aku sampai inget loh. Sampai inget ya? Iya kan, tuh kebukti banget kita nih. Emang anak survivor yang anak survivor kita kayaknya gampang banget disakitin deh. Iya, masih mau digeblekin tuh sama Mnet. Tapi nggak apa sih, maksudnya di situ pun dia kena skandalnya. Pertama dia bullying dan kalau nggak salah aku merokok di bawah umur ya. Nah ternyata pas dia udah keluar dari Survivor Show itu dan keluar pula dari agensi JYP ya, ternyata terbukti kalau yang rumor bullying salah, nggak benar. Kalau untuk merokok memang benar. Iya, merokok di bawah umur ya udah. Masnya udah tobat ya, semoga sekarang udah jadi lebih baik ya. Jangan ya kalau sekarang udah legal ya nggak apa-apa lah ya. Kan maksudnya salahnya dia tuh karena dia di bawah umur, melakukan hal-hal seperti itu. Karena di Korea kan emang beli rokok pun harus nunjukin KTP. Kalau di Indo kan masih agak bebas ya Bun. Nggak ada tuh. Iya nggak ada tuh minta KTP. Nah tapi kalau di Korea kan emang harus pakai KTP gitu kan. Jadi emang dihitungnya anak di bawah umur belum bisa melakukan hal-hal seperti itu. Betul. Jadi dihitungnya ya termasuk skandal gitu kan. Cuman emang karena emang itu tadi kembali lagi ke publik Korea kan emang sangat cancel culture ya. Betul. Jadi daripada diterusin masnya itu ngikutin Produce X nanti malah jadi yang rebel kemana-mana kan. Jadi lebih baik langsung keluar. Betul, langsung jadi dia di cut off aja. Sampai mission pertama doang tuh ya. Aku inget banget emang. Dia juga main vokal material loh. Makanya sayang banget. Padahal aku nungguin audisi dia di episode 1 itu kan bener dia banget lagu Shawn Mendes kan. Jadi kayak aduh kenapa gak ditayangin. Iya karena kayak emang baru melongok-longok doang udah. Iya kita ngeliat cuman dia yang battle aja tuh ngerebutin kursi nomor 1. Belum denger suaranya. Belum. Cuman untungnya masih rilis PR video segala macam. Tapi dia sekarang udah di Sublime Entertainment. Iya, Sublime Entertainment. Ya, semoga karirnya semakin melejit ya. Dan aku kan dia kan sukses udah terus. Iya, dia kan beberapa kali main drama gitu kan. Dan dia juga pribadi ngisi OST-nya drama dia. Jadi kan emang kebukti suaranya bagus banget. Dramanya. Kamu nonton gak Kak? Aku nonton. Aku nontonin yang YouTube-nya, yang dari YouTube. Yang mana? Sama itu loh, yang sama almarhum Moonbin. Iya. Aku nonton itu. Aku juga. Itu dia kan lucu ya, straight. Kan dia banyakan BL ya? Iya, dan sekarang dia juga emang lagi kayaknya project terakhir dia sama ZB1 Kim Ji Woon gitu. Nah, ya mungkin aku kaget loh waktu maksudnya kayak aku pertama kali tahu dia main satu drama sama Jung itu, aku kan nggak expect Jiwoong bakal ikut Boys Planet gitu kan. Kayak oke gitu kan. Tapi pas setelah ngeliat Jiwoong di Boys Planet, ini kan cowok yang sama Subin. Aku langsung gitu loh. Iya, aku langsung kayak dua cowok ini emang dipersatukan oleh planet-planet dan produsnya Mnet gitu. Jadi mungkin mereka pasti juga pernah berbagi cerita tentang itu, tapi kita nggak tahu ya. Tapi kayaknya pasti ada sih. Pasti lah mereka gosip gak sih? Nah, kayak gue mau ikut nih acara. Giliran lu ya, lu hati-hati aja. Hati-hati ya lu gitu. Mungkin gitu, tapi ya kalau Jiwoong kan sejauh ini nggak ada apa-apa dan insya Allah nanti juga jangan ada apa-apa ya bang. Betul, gitu. Bang. Ngomongin, Subin ya ampun, sayang banget dia tuh lain berapa ya si Subin ya? Sama kayak aku, 99. Oh dia tuh 99. Iya. Aku kira dia anak 2000 loh. Dia seumuran sama Yohan. Oh, yang senternya itu ya? Iya, X1 gitu. Itu juga kayak yang ya itu tadi dampak dari cancel culture-nya Korea tuh ya emang itu tadi seperti itulah ya. Kalau nggak keluar dari grup, dari agensi, ya udah. Ya jangankan maksudnya kayak masalah bullying, maksudnya kayak kalau ada bisa. Iya, atau misalnya acara yang dimanipulasi gitu. Nah, itu pun masih berdampak juga sama
output yang dihasilkan gitu. Bener. Termasuk yang kita barusan omongin ini gitu Citra ya. dia juga ikut turun. Bener banget, karena emang publik Korea tuh istilahnya kayak ada positif dan negatif sih. Sebenarnya mereka itu ingin menghasilkan yang bersih gitu kan. Maksudnya kayak idol yang pokoknya idol godly gitu. Iya, kan. bener banget. Tapi apa namanya? Kan yang namanya manusia ya di dunia ini kan nggak ada yang sempurna gitu. Betul. Jadi ya udah kayak kesalahan kecil, tapi ya sama mereka tuh itu tuh nggak bisa ditoleransi gitu. Gitu sih sebenarnya. Pokoknya kalau idol lo harus sempurna. Betul banget. Gitu. Lo harus gak punya background apa deh tuh, ngerokok-rokok di belakang. Jadi emang, dan aku perhatiin juga sekarang ini agensi-agensi di Korea juga udah mulai cross checknya lebih dalam ya. Iya bener banget, dan kebanyakan pun kayak contohnya seperti SM sendiri ini, karena aku SM stan, aku berbagi sedikit ya. SM sendiri itu juga kayak dia cari trainee yang emang gak terkenal, maksudnya kayak gak ke-expose gitu loh dari awal. Jadi bener-bener murni yang lo bukan siapa-siapa gitu loh, tapi lo punya bakat dan punya potensi gitu ditarik sama mereka. SM orang kaya gak sih? Iya, enggak maksudnya tuh. Iya, maksudnya bukan orang. Dianya tuh enggak famous. Iya, gitu bukan orang yang famous yang misalnya taruhlah ya, kalau misalnya Karina Ulzang, maksudnya dia bukan yang influencer skala besar gitu loh. Ngerti enggak sih, dia terkenal tapi karena cantik. Gitu. Bukan maksudnya kayak bukan yang orang udah terkenal banget yang kayak udah artis gitu ditarik, atau orang yang udah ikut survival show gitu misalnya ditarik sama dia. Tapi pengecualian sama ada trainee yang bakalan rumornya debut sebagai girl group baru, next girl group baru SM itu Hanaen. Kamu tau nggak Hanaen? Yang kecil-kecil yang suka ngedance. Aku tuh SM gak ngikutin tren-trennya. Enggak, maksudnya gini, kamu pasti tahu yang bocil suka ngedance itu kecil-kecil. Nah, Hanaan. Iya, dia sekarang di SM Entertainment. Dia ditarik ya. Iya, nah mungkin pengecualian sama dia karena emang dia ini kan udah artis cilik ya. Jadi dia udah dari kecil banget. Iya, udah dari kecil. Jadi semua orang tuh tahu background dia seperti apa dari dia kecil. Jadi ya SM ya dengan nggak ragu mungkin menarik dia karena emang udah gitu. Dari tipe muka juga udah SM. Iya bener banget, cantik banget. Kita visual ya. Kaget gitu. Aku lihat dia sekarang loh. Iya, cantik banget. Udah gede banget. Iya, karena aku dulu pertama kali ngelihat dia tuh masih kayak umur ya ampun 3 tahun apa 4 tahun dah tuh, anak kecil banget. Dari dia diundang di Mama. Iya, ngedance kecil-kecil. Hyuna Bubble Pop. Oh iya, aku lihat. Bubble Pop. Lucu banget ya. Itu masih umur 3 tahun kayaknya itu. Nah, sekarang dia udah gede banget. Dan udah di SM gitu. Kita tunggu debutnya kali ya. Iya, ditunggu banget sih karena dia udah jadi kesayangan opa-opa dan oni-oni karena udah anak kecil gitu. Terus tuh kayak udah artis cilik jadi udah pada gemes gitu kan sama dia dari kecil gitu. Ya, kalau kayak gitu mungkin SM tidak ragu karena ya udah terekspos kehidupannya dari kecil. Jadi mungkin anak ini tidak akan pernah ada skandal bully atau gimana pun. Betul, gitu. Karena dari kecil aja udah ngedance dia. Iya. Dia mau ngebeli gimana kalau ngedance gitu kan. Ya, kita tunggu ya debutnya. Oke. Gitu. Terus apalagi ya? Kalau misalnya nih idol-idol yang dipertahankan gitu, aku ya menanggapinya kita sebagai fans itu tadi jangan langsung percaya juga. Pun tidak membela apa yang telah dituduhkan gitu kan. Jadi sebenarnya tuh kunci utamanya di agensi sih. Apakah agensi ini berani untuk mengambil tindakan, entah itu merilis pernyataan bahwa membenarkan atau tidak. Benar atau tidak. Sebenarnya itu sih yang bikin kita ini jadi gak, istilahnya tuh mau gak benci, bukan gak benci sih, mau gak peduli sama idol ini pun jadi bingung gitu kan. Kalau misalnya benar-benar terjadi, lah salah dong gue sama ini belain gitu. Ataupun kalau misalnya gue sama ini udah terlanjur gak demen sama orang ini, kayak lah tapi ternyata gak bener. Iya, kasian juga gitu kan. Gitu. Jadi ya kembali ke agensinya gitu kan. Dan ya semoga next time tidak ada lagi hal seperti ini, tapi bakal ada terus sih. Itu pasti bakal terus ada sih. Bener ada gitu. Kamu tahu nggak sih, ada nggak misalnya kalau idol yang kamu tahu udah dituduhkan tapi emang bersalah gitu, ada nggak? Nggak ada. Idolku sampai saat ini masih bersih. Enggak, maksudnya yang kamu tahu gitu. Yang aku tahu cuma Woo Jin doang. Karena aku dulu ngikutin Stray Kids. Aku inget banget yang baru-baru ini dari Fourth Gen.
Tau Siapa gak? tuh? Kim Garam, ingat Oh gak? iya. Kamu Wah, masa itu rame lupa banget. itu rame banget, parah, rame Tapi banget. kamu mau tau gak sih Kenapa? satu fakta? Aku tuh sempet ngejudge Kenapa? dia. Maksudnya bukan ngejudge yang kayak komen-komen di sosmed ya, tapi aku lebih ke kayak nggak nyangka Ya. dan kayak bener gak sih? Tapi buktinya banyak kan saat itu. Iya, banyak bener buktinya ya. banget. Jadi aku kayak ini bener gak sih? Tapi ternyata kan udah enggak ya? Ternyata bener enggak kan? Itu Nggak tahu ternyata sih. Bener ya? Aku nggak tahu sih karena tuh sebenarnya katanya sih tidak bersalah katanya. Iya katanya Tapi kan. bukti itu banyak banget, kayak mulai dia dari Dari temennya juga ada. terus tuh kayak dia sempat ada dapat surat apa gitu, maaf ya, correct me if I'm wrong, dia kayak dapat surat dari kepala sekolah atau dari sekolahnya gitu, kayak pernyataan lah istilahnya, kayak mungkin dia ini bukan ngebully sih, apa ya, pokoknya dia dapat surat lah dari sekolah itu, dan itu kan yang juga memberatkan dia kan sebenarnya, dan rame banget fans yang maksudnya istilahnya karena udah banyak bukti, jadi fansnya tuh kayak mending lu keluar aja gini-gini. Padahal kan sebenarnya itu tuh harus cross check dulu. Bener banget. Dan itu termasuk, dan Kim Garam ini termasuk yang menurut aku skandalnya walaupun dia masih rookie. Bahkan itu baru banget. debut loh. Baru 1 lagu. Iya. Kayaknya bahkan sebelum debut deh, kayaknya udah ada rumor itu, tapi kayak yang parahnya banget sampai bukti-buktinya keluar itu pas udah debut. Iya, pas udah debut, udah mulai berapa kali di musik show gitu kan, sampai pas dia sempat hiatus itu kan mereka jadi Les Seraphim itu jadi formasinya 5 gitu kan. Kan aslinya 6 member ya guys, Les Seraphim itu. Jadi Kim Garam ini tadinya nama grupnya Les Seraphim. Dia tuh Magne ya? Bukan enggak, dia dua termuda kalau nggak salah. Dia dua termuda, iya. jadi Magnenya tetap Ence. Oke. Iya, maknanya tetap Ence. Terus dia itu 2 termuda, dan kayaknya kalau melihat dari formasi grupnya dia itu senternya gitu. Maksudnya kayak member visual yang menonjolnya gitu. Karena pas sebelum dia debut itu sebenarnya dia lebih banyak diomongin karena visualnya guys. Iya, karena sebenarnya dia tuh tipe-tipe visual Korea banget gitu, yang akan cantik. Disayang oleh Kenny. Betul. Dia benar-benar visual yang Korea suka lah istilahnya kayak gitu kan, kayak yang cantik banget. Tiba-tiba ya, semua cantik, ada cuman satu kayak yang nge-spill. Iya, banyak. Soalnya Kim Garam ini ada beberapa, nggak cuman bullying, tapi dia dia foto terus tuh tangannya ya macem-macem lah gitu. Iya. Tau gak sih, kayak ada sign-sign tertentu gitu. Terus tuh kayak dia nulis apa gitu di papan tulis soal apa gitu. Pokoknya kayak anak-anak SMA Indonesia lah ya. Iya, nakal-nakalnya anak remaja gitu. Tapi kan ya kembali lagi dia udah jadi idol. Jadi idol itu emang udah harus jaga sikap banget. Iya, godly idol gitu kan. Jadi harus lu semua bersih gitu loh, tanpa celah gitu. Padahal suci kan tanpa sikap. bener banget. Nah jadi ya dengan adanya Kim Garam yang maksudnya dia pas masa sekolahnya ya ternyata banyak juga maksudnya kayak nggak bersih banget gitu, tapi pas beberapa bulan setelah dia keluar ada pernyataan kalau misalnya itu nggak benar. Nah tapi masih ada pro kontra juga di situ karena buktinya mikirnya buktinya itu benar gitu. Iya, benar banget. Nah tuh kalau kata Mbak Hanu, beberapa komenan kayak ini backingannya siapa sih? Nah iya, gitu. Terus ada yang komen juga nih, kata Mbak Hanu tergantung fansnya, ada yang langsung ngamuk. Iya, maksudnya kayak mungkin fansnya yang ngamuk itu yang merasa bahwa ini masih bisa dimaafkan gitu kan. Maksudnya kayak ya itu tadi balik ke sebenarnya ya tergantung kita-kitanya juga. Apakah kita menganut memberikan kesempatan kedua untuk orang ini, atau emang ya udah cancel culture aja, atau bye-bye gitu. Nah, cuman kembali lagi nih Korea Selatan ya, jadi nggak ada yang namanya kesempatan kedua. Benar banget. Tapi kamu mungkin ada. Tahu nggak sih? Kenapa? Apa kalimat di Korea tuh apa ya, cancel kulturnya itu lebih besar untuk ke yang perempuan dibanding cowok. Jadi kalau cowok itu pasti gampang untuk dapat maaf, tapi kalau cewek kayak bye banget. Yeah. Salah satunya aktor Kim Son Ho. Kamu tahu Oh my god, iya, aku mau bilang itu tadi untuk kamu ingetin. Oke. Gimana? Oh iya, aku tuh suka banget sama Kim Son Ho, jujur Li. Tapi dia terbukti nggak salah loh. Untungnya nih. Emang dia nggak salah. Iya. Cuman kalau untuk yang kasus dia nyuruh aborsinya kan benar. Cuman ya aku ngikutin banget ini. Iya itu gimana tuh? Sumpah ceritain. Aku nggak terlalu ngikutin detailnya. Aku bener-bener ngikutin banget. Iya gimana tuh? Karena jadi tuh gini, mereka dia hamil nih, ceweknya hamil. Ya, midun nih, mbaknya nih. Dan itu zaman-zaman startup.
ya kan? Wah, yang penting Nah, dia lagi di situ naik kan banget Kim tuh. So Ho juga belum punya nama banget, tapi dia naik karena Han Ji Pyong, Ya, ya kan? Wah itu Sampai everyone's tim Ji favorite Pyong, tim karakter. Dosan gitu kan. Betul tuh. Nah, terus jadinya mungkin mereka berunding. Ini gimana nih gitu. Iya, Tapi kalau gue lagi di gua masa nikahin puncak lu, karir nah, gue nih, kata dia. gitu kan. Tapi mereka nih sebenarnya sepakat untuk Iya. menggugurkan anaknya gitu. Oh. Ya udah mereka sepakat. Mas, tega kamu Mas. Mereka ya udah mereka sepakat kan. Habis mereka sepakat ya udah, cuman setelah mereka menggugurkan anak ini ternyata hubungan mereka malah jadi menjauh gitu. Begitu. Sampai akhirnya putus, mungkin ceweknya gak terima, kan dia makin naik nih pas di drama Hometown Cha-Cha-Cha ya kan. Di-spill lah langsung, dar. Seperti itu. Ya ampun. Kejadiannya. Mbaknya tuh nggak mau di ghosting ya. Mungkin dendam kali. Iya. Gamon mbaknya mungkin, gamon. Dan itu gitu. sampai profil ceweknya itu sampai benar-benar terkuak banget Kak. Kayak dia tuh ternyata janda. Oh. Dan dia tuh reporter cuaca di Korea. Itu sampai terkuak semua. Oh, dia termasuk public figure loh berarti itu. Dia tuh pembawa berita acara cuaca. Wah, weathercaster ya. Jadi kayak langsung tahu kan latar belakang ceweknya ini, langsung ketahuan banget. Jadi wah, sangat fatal. Tapi aku pernah dengar rumor kalau itu ternyata bukan anaknya Kim So No, bener gak tuh? Oh, kalau itu aku nggak tahu. Gak tahu ya? No soalnya comment. pernah dengar nih bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik tetangga ya kalau misalnya itu ternyata bukan anaknya Kim So No. Kalau itu kita nggak tahu ya, karena di Korea kan kalau pacaran udah pasti. Iya kan? Ya tinggal Jadi, serumah gitu we ya, never know. bebas. Oh ya, we never know. We never know. Mungkin celupnya lain, ngakunya ke lain gitu. Oke, oh ya itu bukan urusan kita ya, saya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi positifnya sekarang untungnya itu dia udah mulai masnya, karir lagi kok. udah mulai naik lagi gitu kan. Dan merenungkan kesalahannya. Betul, juga. Semoga jangan gitu lagi ya Mas. Kalau dia misalnya, bulan ini mau kesini loh. Oh, iya. Mbak 2 hari lagi gak sih? Kapan ya? Tanggal 3 Juni 2-3 Juni ya kan. 2 dan 3 Juni. Aku mau nonton. Lusa harus nonton dong, kan kamu suka sama dia. Enggak, aku mau nungguin NCT aja. Iya, NCT mau SM Ton ya kabarnya ya. Iya. Jadi harus sedia uang gitu. Betul. Sebelum war tiket. Betul. Betul banget. Tapi kamu kalau ada SM Ton kamu nonton enggak? Aku pengen karena kan aku SM stand. Tapi kamu jadi mau aku mau usahakan untuk kamu nonton. mau mengejar standing atau duduk? Kalau SM Ton better kayaknya harus aku mau duduk sitting, deh. betul. Iya, Aku karena mau sitting di tengah. Say udah jompo nih pertama. Dan rumornya kan di GBK ya rumornya ya. memakai stadion yang gede nih. Jadi kayaknya agak sulit juga mau mendapatkan standing ya. Betul. Jadi aku juga kalau SM Ton itu kan maksudnya bukan itu kan konser family concert gitu kan. Jadi semua idol di satu agensi SM itu datang semua. Jadi aku better untuk menikmati sih benar. dengan duduk. Kecuali kalau nih kan aku di SM itu sukanya NCT nih. Nah kalau NCT datang lagi Korea Solo ya. Nah itu baru Harus kita tim festival nempel standing. pagar gak sih? Tim nempel pagar. Gitu. Tapi jangan kayak Jangan dirubuhin. Iya jangan dirubuhin tuh kayak yang gitu. Nanti viral loh. Aku bukan Dewan. Oh iya. Aku juga tidak ngikut the link juga sih. Jadi tidak tahu menahu tentang itu. Cuman kan kalau kayak itu aku rame. sebenarnya nonton SM Ton pengen duduk ya. Itu karena apa? kamu tahu kan kalau penampilan mereka pas perform Resonance itu kan pas klimaksnya petasannya duar. Nah aku tuh mau lihat view itu. Iya benar banget. Jadi kayaknya lebih enak duduk kita ngeliatin mereka perform aja gitu. Ya semoga datang aja dulu ke Indonesia ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan kita Harus berdoa SM untuk Entertainment mendapat tiketnya ya. Iya dan semoga dapat kita menang. aja sih menang war karena ini lawannya semua fandom ini. iya lawannya ada berapa fandom tuh? Fandomnya Kangta, Boa, TVXQ, SNSD, Suju, Shiny, apalagi tuh? NCT, aespa, Red Velvet. Aduh, udah. Ntar boy group baru belum lagi nih. Oh. Udah 10 tuh. Udah deh. 10 lebih. Ntar. Wah. Harus sholat kita. Ya, belum lagi misalnya ada nih kadang emang dia tidak SM stand tapi dia penikmat lagu SM nih. Belum lagi tuh kita sama yang non SM tuh war juga tuh. Bener. Ada yang belum lagi FOMO. Iya, FOMO gitu kan kayak apa ini konser K-pop gue harus nonton gitu. Iya kan.
Ya, jadi lawan kita tuh satu Indonesia harusnya ya. Betul Jadi sekali. harus kuat kuota, ya jaringan yang lancar, duit juga. Jadi sebenarnya masalah K-popers sekarang ini bukan duit lagi, karena duit tuh ada dan bisa dicari. Sekarang Betul. adalah menang atau enggaknya tuh war tiket. Betul. Dulu tuh aku ngerasa kalau jadi fans K-pop itu harus ada uang. Iya, Giliran aku sekarang punya uang, loh kok susah dapetnya? iya harus ada backingan. Enggak juga sih. Oh Maksudnya itu bisa juga. iya kan beberapa ada yang Kalau itu dapet kayak itu backingan biasanya gitu. kalau backingan gitu kalau yang mereka datangnya ke festival. Oh iya. Nah yang beli itu tiket biasa banyak. HIH ya. Nah Oh, itu biasa banyak. Siapa tuh? Aku no comment. Enggak, kalau gue mah beli tiket resmi. Iya. Iya, harga resmi agak Kita mah normal. berdarah-berdarah warnya. Iya, bloody war. Nah, yang penting ya semoga next time kalau ada war tiket ya semoga kamu Semoga kita semua menang. iya menang war tiket konser yang kalian inginkan. Betul Amin. Langsung sekali. amin tuh Amin, mbaknya guys. yang di belakang kan. Langsung amin. Sekarang kita ke topik apa lagi ya? Ya masih tentang bullying. Oh, masih bullying. Apalagi masih banyak yang harus kita bahas di sini. Kalau bullying apa lagi ya? Enggak, maksudnya enggak hanya bullying sih. Kalau kamu pernah dengar juga, ini pasti pernah dengar juga sih. Skandal kalau nggak bullying tuh ya kalau nggak pacaran, nggak bullying ya skandalnya ada yang cukup besar juga. Malah menurut aku ini besar banget. Apa Itu skandal dia narkoboy sih. Tapi untungnya tidak menjadi narkoboy, nggak jadi gitu kan. Cuman karena udah terlanjur ke spill Ini yang gitu dari YG kan. itu bukan Bener sih? banget. Aduh sayang banget juga itu. Leader ya dia ya? Iya, Mas Leader itu. Oke, kita sambut. Kita sambut. Ya, jadi BI X Icon. Nah, jadi tuh maksudnya kayak di sini bukannya ingin memojokkan Masnya atau enggak, cuman kayak kita kayak kilas balik aja gitu kan, kayak pernah tertuduh gitu, tapi untungnya Masnya enggak jadi Itu ya. hampir beli aja Iya kan? hampir gitu. Dan itu tapi itu salah satu yang istilahnya Belum beneran terjadi tapi iya udah berdampak duluan ke karir. Betul. Tapi emang karena itu narkoboy itu kan suatu hal yang serius ya. Jadi benar-benar. jangankan maksudnya narkoboy sekelas bullying sama skandal aja tuh kadang disuruh keluar tuh dari grupnya segala macam gitu. Apalagi yang mengonsumsi gitu kan. Iya, cuman alhamdulillahnya Dia kan Masnya enggak. nggak jadi gitu kan. Maksudnya kayak ya mungkin kita kan nggak tahu ya kehidupan idol itu kan sangat berat ya. Betul. Maksudnya kita nggak tahu struggle apa yang mereka hadapi Ada yang gitu. emang mereka mengonsumsi itu karena untuk kesehatan mereka itu ada sebenarnya. Iya, kayak bikin gimana ya? Ya biar kan mereka kayak capek. kuat gak Iya, sih? betul Namanya banget. mereka begadang latihan. Cuman kayak alhamdulillah ya Mas kamu tidak melanjutkan itu. Tapi karena emang udah terkuak, jadi ya udah terpaksa gitu kan. Jadi Iya, udah banyak orang tahu, jadi udah nge-cancel duluan. Jadi terpaksa benar. demi kebaikan grupnya gitu kan. Dan itu cukup rame banget karena memang Icon sebenarnya kan juga banyak ya fansnya. Iya lagi itu bener-bener lagi di puncak karir juga. Itu lagi zaman Sarang Heta gak sih? Aku kurang tahu itu 2016 atau 2017 nggak sih? Pokoknya antara tahun itu aku ingat banget. Dan 2017 atau 2018 Iya, pokoknya pokoknya itu. iya 2000-an 17-an sih. lah kayak gitu. Jadi itu termasuk yang aku sayangkan banget karena dan itu udah sempat ke Indonesia belum sih yang Asian Games? Udah yang mereka jadi opening itu kan? Iya, itu masih ada BI-nya. Masih loh. Masih ada. Berarti setelah itu, berarti itu di tahun 2018 guys. Oh iya berarti 18. 2018 atau 19 aku ingat banget karena kan Asian Games itu ada di 2018 akhir kan 2018 itu tahun bulan September gitu September Oktober gitu. Jadi kalau Masnya masih ada berarti setelah itu Iya, dia. kayaknya. Wah, udah cukup lama ya. Udah 19 20 itu udah 5 Udah tahun, 5 tahun. hampir 6 tahun gitu. Wah. Tapi dia sekarang sukses. Iya, kok, dia sekarang solo. udah sukses banget solo. Maksudnya kayak Kemarin kesini kan? iya. Bulan kapan itu kemarin? Bulan Maret. Aku ingat banget itu Iya kan dia kesini. iya sebelum Blackpink dan setelah NCT Dream tanggal 10 Maret kayaknya. Oh iya Maret kan. Maret Maret itu kan? kan weekendnya kita memang penuh konser semua ya. Iya. Pernah dibahas juga gak sih di sini? Betul Pernah itu banget. di episode berapa tuh? Dan apa namanya? Aku maksudnya
yang aku harapkan dari orang-orang, maksudnya yang terkena dampak skandal entah bullying atau apapun, pokoknya skandal kayak gitu dan terbukti enggak bersalah, maksudnya kayak harapan kita tuh semoga publik menerima lagi dengan baik, maksudnya tidak menghalangi orang-orang ini untuk berkarir gitu dan berkarya. Gitu apalagi kan. kalau dia emang talentnya bagus lah gitu kan. Iya, dan wah BI ini termasuk self compose grup kan, boy group kan. Jadi waktu BI ini out dari Icon gitu kan, termasuk yang kayak pernah, maksudnya hiatus nggak sih? Bukan hiatus sih, lebih ke kayak diem beberapa. Aja gak sih? Iya, kayak diem karena emang ada kekosongan posisi ini. Dia leader juga, dia komposer utama juga, dan untungnya kan ya, komposer kan, dan ya aku nggak terlalu ikut Icon, cuman yang setahu aku komposer utamanya kan termasuk Hanbin kan, dan mungkin ada ya petinggi YG lainnya gitu, dan ternyata ada Bobby juga, ada dan member lain juga gitu kan. Cuman kan mungkin karena emang dia ini leader dan dia yang megang kendali, jadi termasuk yang kayak wah kehilangan banget sih. Nggak, pokoknya apapun kehilangan di grup itu, mau keluar member atau ya membernya kembali ke rahmatullah gitu kan, itu suatu kehilangan yang besar gitu kan. Cuman karena sudah dia leader, ibaratnya pondasi utama, dan dia juga jadi skandalnya bukan yang main-main. Iya, itu lebih berasa banget. Untungnya kayak masih, itu sempat aku dengar juga itu BI kan ada punya adik kan. Iya. Siapa sih namanya, Hanbiol ya? Hanbiol atau apa gitu nama adiknya. Ya, nah itu sempat, cewek, adik ceweknya itu kan sering banget ada di variety show-nya Icon kan. Aku suka banget sama adiknya kan, Hanbiol gitu kalau nggak salah ya namanya. Jadi dia itu katanya sempat karena dia kan sekarang udah gede kan adanya, maksudnya kayak udah remaja gitu, itu sempat dibully juga karena dia korban. Iya, korban bully juga karena abangnya, maksudnya kayak karena kan dia punya abangnya lagi kena skandal gitu kan, jadi dia dibully gitu di sekolahnya, kayak kamu punya gini-gini, kayak abang kamu gini. Nah itu jangan ditiru ya guys. Iya, tapi aku ngomongin adeknya si Hanbin itu jadi keinget Kim Seran, kamu tahu nggak sih? Wow. Yang dia nyetir tapi mabok. Nah ini juga sangat disayangkan. Ini skandalnya beda lagi dan termasuk yang serius banget juga di Korea. Dwi ya. Iya, karena dia mabok. Iya. Berkendara tapi lagi mabok. Enggak ya, nggak ada bawa umur ya. Dia udah legal. Bisa, kan? Dia seumuran aku nggak? Enggak seumuran kamu. Aku 2002. Muda banget. Kalau nggak salah dia itu antara 99 atau 2000. Dia kayak 2000 deh. Iya, nah pokoknya antara itu. Nah dia tuh termasuk legal. Dia tuh udah jauh banget legal. Karena kalau legal di Korea kan umur 20 tahun kan. Dari aku lihat dari CCTV, parahnya itu dia setelah nabrak pohon itu mencoba kabur, Kak. Jadi udah tahu salah, kabur lu, Mbak. Makanya itu yang dibikin, pokoknya cancel nih orang nih gitu. Iya. Dan dia kan termasuk kalau nggak salah aku juga, dia tuh udah nabrak sesuatu tuh bikin kayak listrik gitu nggak sih? Iya, yang di tengah-tengah heli. Iya, jadi tuh bikin area sekitar itu listriknya mati. Bener-bener. Jadi itu kan, wah itu parah banget sih. Udah mau coba kabur, bikin sekitar jadi kagak ada listrik. Wah, tapi yang bikin dibully lu sekampung. Ya. Yang bikin kagetnya juga, itu kejadian bukan malam gitu. Itu malam? Pagi. Itu pagi, orang CCTV-nya tuh terang. Enggak, pagi kayak banget. Sekitar mungkin jam 8 deh kayaknya. Wah, baru pulang kayaknya mbaknya ya mungkin. Iya, kan dia habis minum. Waduh, subuh banget tuh Mbak. Party till down. Dan itu sebenarnya kasusnya sampai sekarang masih belum jelas banget juga sih. Iya, karena masih bolak-balik sidang. Dan aku pernah inget juga dia ini katanya tuh sempat finansialnya tuh menurun karena jadi dia bayar denda, bayar denda ya, kan banyak tuh kan bayar ini bayar itu, bayar denda segala macam gitu kan, kerusakan segala macam gitu. Dan katanya tuh uang yang dihasilkan dia dari karirnya tuh ya mungkin habis atau gimana, nggak cukup atau gimana, jadi dia sempat kerja part time gitu. Betul. Iya, dan itu ya cukup menarik simpati publik, kayak akhirnya maksudnya kayak semoga dia tobat ya, maksudnya merenungi kesalahannya. Tapi ada lagi. Iya, itu ada skandalnya sampai dia tuh difotoin sama Dispatch. Maksudnya kayak ada, tapi yang ngebongkar di Dispatch. Cuman tapi orang ketemu dia lagi main biliar ya? Bukan main biliar. Apa sih? Kasino gak sih? Oh iya, pokoknya di kasino, pokoknya ya pengen kartu lah pokoknya. Itu gua nggak tahu itu kasino apa bukan. Dan itu dari kita lihat mukanya. Main judi. Oh, main slot. Iya, main slot. Dan kita lihat dari foto yang di
Publi sama Dispatch ini tuh kayak dia tuh mukanya kayak nggak ada beban gitu loh, kayak happy aja tuh kayak main kartu. Waduh Mbak. Tapi kita juga nggak tahu kan belakangnya gimana. Iya mungkin itu juga bentuk dia untuk menghibur dia, diri. Betul, bisa tapi jadi. Kayaknya nggak judi juga sih Kak. Soalnya mungkin takutnya dengan judi dia bisa mau nyari duit lagi duitnya maksudnya. kan bisa berkali lipat mungkin. Oke, mungkin. Kita nggak tahu ya, we never know. Ya cuman itu tadi sih, maksudnya kalau aku pun jadi dia gitu kan. Tapi nggak tahu sih, aku menempatkan posisi kalau aku jadi dia pasti fokus kerja aja nggak iya, sih? maksudnya kayak fokus. At least tuh jangan menampakkan diri yang lu lagi bersenang-senang gitu kan. Karena kan kena skandalnya bukan, ya namanya skandal negatif gitu kan. Gak maksudnya kayak bukan lagi diperhatikan publik, bukan dengan satu hal yang baik gitu. Betul, kan. apalagi ini menabrak. Iya. Berkendara, iya, berkendara saat mabuk itu dan banyak banget juga. Dan parahnya mencoba kabur. Iya, itu. dan banyak banget juga tuh idol ya. Ini kan aktris kan, idol yang kan kena kasus ini juga cabut dari grupnya. Itu salah satu leadernya AB6. Iya benar-benar. Aku lupa siapa namanya. Aku juga nggak tahu. Aku cuma tahu Jin Young aja. Iya, nah itu dia termasuk yang mengendarai mobil saat mabuk juga dan nabrak orang nggak lupa. Pokoknya tuh intinya dia ketahuan dan ya karena hal itu jadi ya akhirnya cabut juga dari grupnya. Karena sebenarnya banyak sih kategori-kategori yang bisa skandal ya. Iya, skandal-skandal yang bikin sebenarnya mempengaruhi karir idol juga gitu kan. Nah tapi emang yang rame nih ya bully ya, sesuai judul kita hari ini. Dan gitu kalau kan. bully itu biasanya dari girl group atau enggak boy group. Iya kebanyakan. Kalau untuk aktor aktris itu enggak jauh dari mabuk lah, nabrak lah gitu. Jadi ya tergantung itunya sih, karena dari segi umur juga mungkin kan kalau kan sekarang udah masih era sih fourth generation ya memasuki dikit lagi mau fifth generation ya. Betul. Generasi kelima K-pop ya kata Mnet gitu. Jadi eyang ini kayaknya. Nah emang karena umur mereka ini kan emang umur masih remaja gitu kan, jadi ya kasusnya nggak jauh dari bullying gitu ya, skandal dating lah paling, cinta monyet. Apalagi gitu kan. Anak-anak remaja gitu pasti mereka tuh cinta monyet gak sih? Iya, sebenarnya kalau untuk soal rumor pacaran dan cinta monyet itu sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Iya, kayak emang kalian semua nggak pacaran apa? Iya. Zaman-zaman sekolah. Lu SD udah pacaran kan, lu pada ngaku. Iya. Gitu tuh. Mbak yang di belakang tuh udah ngaku tuh pacaran SD gitu itu kan. Juga. Jadi maksudnya jangan double standard gitu. Betul. Maksudnya kalau kasus bullying ya patut diselidiki. Nah, tapi kalau untuk pacaran rumor loh bahkan baru rumor, bukan yang beneran skandal pacaran gitu kan. Rumor yang dulu tuh ada tuh, pokoknya tuh aku ingat banget baru-baru ini, maksudnya beberapa bulan lalu itu Gyufin ZB1 kan itu, tapi sebenarnya menurut aku itu gemes, dia itu kena rumor pacaran, tapi katanya emang pacarnya itu pas di SMP ceritanya nih. Berarti udah masa lalu dong? Iya, masa lalu lah. Terus tuh dia kayak foto-foto gemes-gemes, lucu-lucu ya, anak remaja lah namanya cinta monyet. Terus kayak beli cincin couple gitu, kayak lucu banget. Lucu banget, aku gak pernah lagi kayak gitu. Tuh kan. Kita maksudnya kita sebagai yang ngeliat tuh gemes aja gitu, tapi itu ternyata dipermasalahkan oleh K-Nets juga, kayak mengapa sih? Kok kecil-kecil udah pacaran, udah beli yang cincin. Yang komen kayak gitu nggak pernah pacaran. Tahu nih emang nggak usah double standar deh, kalian tuh juga pacaran di di sekolah, masa sekolahnya gitu kan. Tuh, apalagi padahal itu lucu loh, kayak kamu beli cincin couple gitu loh kan, gemes banget. Tuh aku nggak ada. Ini masih cincin nggak ada nih. Bahkan gitu. Foto-foto lucu. Iya, tapi sebenarnya emang K-Nets itu hal sepele pun jadi masalah. Bener tuh sih, mereka. bener. Kadang nih ya, hal yang nggak penting pun karena emang udah benci mungkin dasarnya. Jadi kayak dicari kesalahannya tuh, kayak contohnya salah satunya nih. Apa tuh? Bias saya sendiri ya, semuanya itu ya yang akan debut Juli ini juga lagi-lagi saya membahas si ZB1. Mas itu. Iya, Mas leader ZB1 ini Song Han Bin itu juga kan dia kan punya julukan nih,
a walking green flag. Wis. Jadi Green flag banget green ya. flag berjalan tuh. Bayangin tuh green flag berjalan berarti Wah. sebersih apa masa lalu dia gitu kan. Jadi Betul. maksudnya kayak sebersih apa masa lalu dia dan maksudnya kayak karakter dia sekarang gitu. Emang karakternya memancarkan anak baik gitu kan. Dan emang dia ini termasuk yang masa lalunya tuh kayak enggak yang macem-macem gitu. Sejauh ini Iya ketahuannya sejauh ya. ini enggak macem-macem karena emang yang dia habiskan di masa mudanya ya trainee, dia kan professional dancer juga gitu kan. Jadi emang hal-hal positif yang dilakukan sama dia gitu kan. Nah, sampai saking haters ini nggak tahu lagi nih mau menjatuhkan Sung Han Bin gimana. Aku ingat banget Sung Han Bin itu dievaluasi pertama di Boys Planet. Jadi Yang dia itu baru perform potong apa tuh? rambut. Yang perform apa tuh? Abis Love Me Right. Oh, abis Love Iya, Me jadi Right. abis misi pertama. Jadi kan dia ini kandidat 1 kan. Emang dapat nomor 1 juga gitu kan. Nah, jadi ternyata masnya baru potong rambut tuh, baru potong gitu. rambut. Nah, tapi di layar itu ternyata tuh ada kumis tipis-tipis lah gitu. Cuma kumis doang. Gak kelihatan sebenarnya, gak kelihatan. Cuman kalau kamu perhatiin tuh emang ya ada ya dikit gitu kan, kayak gitu dikit-dikit. Yang komen itu emang nggak berbulu apa? Dikomenin karena dia ini mentang-mentang famous gitu kan, maksudnya kayak Oh, dia tuh famous dan dibilangnya juara 1 gitu kan. kayak katanya malas ngurus diri gitu ya? Enggak kan? Iya, pokoknya intinya tuh kayak dia ini tuh seenaknya tuh. Terus kata dia kayak dikomenin tuh bertambahlah berat badannya gitu kan. Karena Astaga. sebenarnya gini kan, kita habis potong rambut tuh kan emang kelihatan imut-imut gitu kan. Apalagi kan kalau cowok tuh kalau rambutnya lebih pendek jadi kayak lebih fresh gitu kan. Benar. Lebih kayak kelihatan lebih gemuk juga. lebih agak muda gitu, kayak Betul. age backward gitu. Nah terus tuh si Sung Han Bin ini dibilangnya kayak bahkan dia tidak peduli dengan berat badannya segala macam. Ya ampun mbak, kumis sama berat badannya dipermasalahin sama dia. Padahal Sung Han Bin tuh masih kurus loh. Kurus. Iya kurus, maksudnya kayak masih kayak nggak ada yang berubah sih. Cuma karena rambut dia aja yang bikin dia tuh Tapi kayak menurut aku itu imut-imut sangat tidak gitu. berdasar sih. Makanya itulah kenapa dia dijuluki a walking green flag dan ya anak baik segala macam itu karena emang gak ada celah. Nah itu Tapi banyak gak yang dukung dia? Yang komen ini? apa? Yang komen soal ngejelekin Han Oh Bin ini? itu lagi-lagi di Korea itu kan ya ada yang namanya situs kayak ya kamu bisa posting sejenis Quora gitu dan kamu bisa posting dan komen juga di situ kan. Jadi postingan ini pun dia yang postingan awalnya dibully kayak ngapain sih lo, nggak penting banget nyari-nyari gini aja kan. Tapi banyak banget kayak yang untungnya belain masnya gitu Ya kan. karena Jadi memang itu gak penting banget. bener ya sih? banget. Kayak segala kumis aja. Iya. Nah kalau kamu kira-kira ngebully orang yang tiba-tiba kena kasus bullying gitu kan. Nah terus tuh kayak pengen ikut komen netizen gitu kan, kayak apa ini gitu kan. Nah, dan emang kalau kebukti bersalah ya udah nggak masalah. Ini apa sih? Gak jelas banget Tapi kayak aku mau nanya satu deh. sama apa kamu. tuh? Kamu nih tipe fans yang ikutan komen fan war di Iya. komen atau kamu kayak cuma hanya sekedar baca-baca aja? Kalau aku Kalau kamu? as a fans, nah karena kita ini semuanya pada dasarnya adalah netizen ya bun. Iya. Jadi yang namanya gedek gitu pengen ngetik tuh ada gitu kan. Cuman mungkin kalau aku pribadi ini gak muna ya guys. Maksudnya kayak kalau aku tuh gak setuju, aku misalnya ada di pihak kontra nih, aku akan ngetik kontra aku tapi tidak menjatuhkan pihak manapun. Jadi kayak aku ngutarain kontra aku aja. Jadi tapi kata-kata aku tetap yang kayak aku atur maksudnya kayak sebagus mungkin agar tidak membuat orang tersinggung gitu. Tapi aku tetap ngasih tahu kontra aku gitu kan. Tapi harus harmless gitu. Maksudnya kayak nggak boleh menyakiti pihak lain gitu. Karena kan ya namanya pro kontra tuh setiap sudut pengkolan dunia ini pun karena ada yang namanya pro kontra gitu kan. Setiap orang kan juga punya puff sendiri. Betul banget, point of view. Jadi kayak kita juga nggak boleh memaksakan kehendak orang lain. Maksudnya kayak pemikiran orang lain harus sama kayak kita pun sebaliknya gitu kan. Iya betul. Kalau kamu nih jangan-jangan kamu punya akun bodong buat ngata-ngatain tuh jangan-jangan tuh. Enggak ya? Jangan ya bun. Enggak dong, aku tipe yang malah sering banget bacain orang-orang fan war. Menurut aku sangat lucu, apalagi kalau yang menurut aku kayak ini tuh nggak benar, tapi dia komennya seakan-akan ini benar gitu. Jadi aku sangat ketawa, kadang aku nge-QRT dengan WK aja. Oh ya emang sebenarnya itu ambil amannya ya bun, kita diem aja sih. Maksudnya simpan aja karena emang nggak setiap omongan itu harus kita utarakan. Betul. Gitu. Apalagi sekarang sosmed itu jejaknya
Betul, jejak digitalnya ya bisa Kuat sekali Bunda. cekrek screenshot gitu kan. Iya. Jadi nggak bisa menghindar kalau udah Benar. kekuatan screenshot tuh udah kekuatan dewa ya banget gitu. Betul. Udah nggak bisa lagi gitu kan. Dan emang kayak ngomong di sosmed tuh emang harus hati-hati gitu. Iya, jadi kita semua harus Jadi berhati-hati bijak dalam lah ya guys. menggunakan sosial media. Ya, bijak menggunakan sosial media dan ngetik-ngetik yang bagus-bagus aja gitu. Karena ntar salah ngomong nih jadi bully juga, ntar kita diungkit-ungkit nih nanti. Iya, benar. Gitu kan. Ih, kakak itu Sekarang pernah komen itu gitu. Sekarang itu zamannya spill Twitter. Ya, spill Twitter, do your Spill magic. Twitter. Aduh, takut banget kalau udah ke spill. Ih, Kenapa kamu ngomong kayak gitu? relate sih kak. Ya udah sih, nggak apa-apa. Nggak Ya itu yang namanya hidup gitu kan ya. Kadang Di kalau atas, di atas, kadang di bawah, kadang di bawah, tengah. kadang di ISBSD. Betul. Itu kita. Itu kita ya. Itu kita karena maksudnya konser guys ya. Kadang Iya, hidup masa itu konser, guys. di atas, di bawah, kadang di ISBSD. Betul sekali. Iya. Ini kita sudah menuju ke penghujung kah? Iya, aduh. Aku ingin ngomongin satu deh. Apa? Iya, kemarin itu kamu tahu gak sih hari Minggu tuh ada Dojejung fansanya di Jakarta. Ya ampun, iya. Tapi mereka cuma sebentar banget ya. Mereka tuh main ke Rans loh. Iya, ya ampun akhirnya Jaehyun bertemu dengan Rafathar. Rafathar Oh my bertemu God. dengan bentukan Kembarannya. masa depannya. Iya, aku ingin tahu deh apa yang ada di pikiran Jaehyun melihat Rafathar gitu. Oh sumpah nih bocah mirip gue. Apakah ini gua dulu gitu Iya, kan? gitu. Tapi Aduh, emang kepo mirip banget sih, Say. Wah, Aku sangat menunggu konten itu sih. Iya. Belum keluar sekarang. sampai sekarang belum keluar. Aduh. Belum. Tolong Mbak. Rans Entertainment. Iya, Mbak. Oh iya, satu fakta Nagita lagi. dan Raffi, tolong segera dikeluarkan itu. Itu kan mereka syutingnya di Andara ya. Oh ya, Dan itu tuh sebenarnya deket sama kawasan aku. Jadi harusnya saat itu kamu. aku ingin samperin tapi takut dijegat satpam Andara, guys. Oh ya udah ya. Jadi ya udah kita Ya rela apa, kita aja. hargai privasi mereka gitu Betul ya. Ya sekali. semoga kontennya cepat keluar karena aku juga nggak sabar banget mau lihat. Betul. Parah. Ya ampun udah mepet banget nih, kayak udah di penghujung banget nih. Kita gak berasa ya. Nggak berasa sumpah ngomongin sejam ini, ngomongin ini nih ya. ngomongin skandal Ya ini. namanya gosip tuh nggak cukup cuma sejam. Betul. Bun. Ya kan. Betul. Iya, cuman nanti mungkin next time kalau ada waktu lagi kita bakal bahas lebih dalam lagi dan mungkin dengan kasus-kasus bullying dan skandal-skandal yang lebih besar dan hot dan untuk dikupas. Udah Gitu. kayak ini nih, silet. Ya setajam silet. Nah, ya udah mungkin sampai sini aja kali ya. Dan jangan lupa nih minggu depan nih kita masih ada Cupi Pop dengan tema dan bahasan yang Yang akan seru baru juga, lagi dan ya. lebih seru kembali. Betul nih guys, dan jangan lupa juga kalau mau ngelihat nih muka-muka dari suara-suara seks hari ini Door Maxstream, karena di situ bakal tuh diupload tuh versi yang kelihatan nih Iya, orang-orangnya yang julid nih siapa aja. Betul, dan kita ngejulit di kelas loh. Iya. Waduh takut banget nih dimarahin ibu guru. Aduh ya, ayo kabur. Nah, kita masuk BK. Iya, kasih BK. Ya udah deh. Jangan lupa setiap hari Rabu saksikan Jam dan berapa? dengerin Cupi Jam Pop setiap jam 7. 7 ya guys. See you 7. minggu depan. 1, 2, 3. We bring Korea to you. Bye bye. Annyeong. Annyeong.